Beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang waktunya cukup singkat, 15 menit, tapi nanti welcome untuk sesi tanya jawab. Tadi Pak Inano sudah menyampaikan banyak update dari market. Saya coba untuk dari sisi sekuritas, termasuk dari analis dan reksa sekuritas. Ya, karena judulnya adalah investasi saat krisis, maka izinkan saya mengulas krisis sedikit. Kita telah melewati beberapa krisis ekonomi global, ya, baik itu dari mulai yang ada di semua buku keuangan dan ekonomi, Great Depression, ya, kemudian yang beberapa yang mungkin kita experience, ya, krisis tahun 98, kemudian 2008 yang sepertinya masih baru terjadi kemarin, dan saat ini kita mengalami apa yang dimaksud dengan COVID-19 pandemic, yang juga sangat berdampak terhadap ekonomi, keuangan, dan juga market kita. Berikutnya. Nah, ini sudah sering dibahas, tapi mungkin dari kami mengulasnya ada beberapa yang menurut kami adalah intinya adalah apa sih bedanya krisis saat ini dengan previous crisis, ya. Yang pertama, krisis saat ini supply side-nya collapse duluan, karena kita tahu bahwa krisis ini diawali dari krisis kesehatan, ya, mungkin itu bedanya nomor satu adalah ini dimulai dari faktor kesehatan yang dimulai dari Wuhan, China. Sebagaimana kita tahu, dunia sangat tergantung kepada China dalam hal supply berbagai macam barang komoditas ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kemudian kalau krisis yang sebelumnya itu dimulai dari demand side collapse. Nah, tadi sudah saya sebutkan, saat ini kita dimulai dari faktor kesehatan, ya, kemudian merembet ke real sektor, sedangkan yang lalu adalah dari financial sector. Nah, yang juga menarik juga adalah bahwa yang lalu, small medium enterprises itu menjadi cushion dalam krisis yang sebelumnya. Namun saat ini, faktanya adalah SME adalah sektor yang kena hit paling pertama. Ini makanya kenapa saat ini banyak sekali seminar-seminar yang mengulas tentang ketahanan UMKM dan sebagainya, dan juga ini adalah sektor yang kemudian masuk dalam perhatian pemerintah dan mendapat berbagai stimulus. Berikutnya. Nah, ini adalah apa sih yang kemudian situasi saat ini kemudian memaksa perusahaan dan bisnis kemudian melakukan adaptasi dengan kondisi new normal ini. Tentu sekarang supply chain diversification. Kita nggak bisa bergantung pada satu negara saja seperti China, tetapi harus melakukan diversifikasi. Ini juga semoga Indonesia mendapat manfaat dari ini ketika kemudian banyak perusahaan-perusahaan mengalihkan pabriknya dari China, ya, harapannya Indonesia juga mendapat limpahan ini, tidak hanya Vietnam sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian increase cash in hand, ya. Ini juga satu fenomena baru, ya. Ternyata di saat-saat seperti ini cash is king, ya. Bagaimana cash in hand ini juga penting karena dulunya sebenarnya orang tidak atau perusahaan tidak terlalu senang memegang cash terlalu banyak, tetapi dioptimalkan bagaimana return dari yang cash yang ada. Kemudian loosening just in time inventory. Kalau dulu kita belajar ekonomi operation, ya, waktu kita kuliah S1, itu bagaimana just in time inventory yang asal mulai dari Jepang itu kemudian merubah pandangan kita semua tentang bagaimana inventory yang paling efisien, yaitu GIT. Tapi ternyata sekarang mereka yang bisa survive adalah mereka yang punya inventory lebih daripada pesaing-pesaingnya. Kemudian inorganic vertical integration, ya, ini tentu juga satu fakta yang kemudian perusahaan mencoba untuk melakukan vertical integration dari mulai hulu ke hilir untuk mereka memastikan keberlangsungan dari bisnis mereka. Kemudian strengthening project evaluation sudah pasti, dan ini juga sudah disebut Pak Inal tadi, continue work from home, Pak Ridho. Next. Nah, ini apa saja dampak COVID-19 ini terhadap kita, terhadap ekonomi kita. Ternyata dampaknya itu luar biasa, ya, baik dari untuk ekonomi itu sendiri, bisnis, financial sector, government, ya, bagaimana kemudian kita melihat pemerintah
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berbeda dari sebelumnya, baik itu terkait dengan defisit anggaran, kemudian bagaimana BI, OJK, Kementerian Keuangan juga melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang berbeda yang untuk mengantisipasi the worst impact dari COVID-19 ini. Next. Nah, ini juga adalah satu slide yang menunjukkan investing in capital market is not talking about daily transaction or daily trading, tapi more on the long-term investment. Premis kita, waktu kami juga masih di bursa dan juga di SRO, premis yang kita gunakan adalah Indonesia is the best place for long-term investment. Dan ini adalah sesuatu yang juga memang dicari oleh foreign investors terhadap suatu market. Kalau kita lihat di sini bagaimana perjalanan indeks kita dari mulai tahun 92 atau kita lihat dari mulai after crisis 2008 until now. Ya, satu hal juga yang sebenarnya di sini ada hints-nya. Every time we face atau we meet crisis, the only thing is going up for the market. Jadi mungkin ini juga satu hints yang Bapak Ibu bisa cermati, justru tidak ketakutan di saat-saat seperti ini, tapi bagaimana melihat bisa memilih saham-saham yang fundamentalnya bagus untuk kemudian kita masuk sebagai investor. Berikutnya. Nah, ini adalah demografi investor individu. Tadi sudah disebut Pak Inarno, investor kita sudah hit 3 juta. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Pak Prihatmo Hari di APRDI dulu sering kerja sama kita juga waktu kami masih di SRO juga. Bagaimana peningkatan jumlah investor lokal ini. Dan ini nggak main-main, karena kebetulan kalau dari Danraksa sendiri, ketika pandemi ini berlangsung, ternyata trading di Danraksa Sekuritas, ini yang datang dari investor lokal individu atau retail domestik ini, yang mampu menahan market kita ternyata. Jadi ternyata dengan ada work from home ini, kemudian men-encourage orang-orang untuk kemudian meningkatkan trading mereka. Ini dari retail domestik ya, karena kalau institution client mereka pertimbangannya banyak. Ya mungkin ketika ada QE di mana mereka kemudian keluar dari satu market, hanya pertimbangan bisnis seperti itu. Tapi kalau retail investor, they live here, they know the company, they buy. For example, kalau mereka beli saham PT tertentu, day to day mereka bisa melihat keberadaan dari perusahaan-perusahaan tersebut dan mereka punya confidence yang besar untuk kemudian masuk di market kita. Dan yang menarik adalah ternyata Pak Krisna, dari usia ini didominasi oleh millennials ya, yang di bawah 30 tahun ini 45%. Ini juga satu angka yang menarik karena beberapa tahun lalu investor di pasar modal ini didominasi oleh usia 50 tahun ke atas ya. Sekarang anak-anak muda sudah makin banyak dan menjadi investor, milenial investor ini di pasar modal. Tentunya nggak lepas dari kerjasama semua pihak, BSRO, kemudian pelaku pasar dan semua pihak yang terkait juga OJK. Next. Nah ini sebaran investor domestik. Walaupun tadi 3 juta investor, tetapi tetap ternyata 70%-nya itu ada di Pulau Jawa, termasuk dalam hal jumlah investor maupun asetnya. Itu ternyata memang di Pulau Jawa 95% ya, baik itu investor maupun aset. Kemudian disusul Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya sampai dengan yang paling belakang adalah Maluku dan Papua. Ini juga jadi PR kita bersama, terutama untuk pelaku-pelaku pasar, bahwa the room is still used to grow, terutama di non-Jawa. Karena sekarang dengan desentralisasi ekonomi dan sebagainya, tentu ini juga menjadi satu peluang tersendiri untuk semua pihak untuk menggarap pasar yang belum tergarap ini. Next. Nah ini adalah, ini data saya mohon maaf belum terupdate, yang terbaru sudah lebih dari 3 juta, 3,1 juta. Dan ini terdiri dari seluruh investor di pasar modal, baik itu investor reksadana, investor saham, kemudian obligasi pemerintah, dan sebagainya, total adalah 3 juta 100. Next. Nah ini juga yang menarik, kepemilikan instrumen saham, ya. Kalau saham saja 51-nya masih didominasi oleh foreign. Tetapi kalau kita take into account others than only stock, bonds dan juga reksadana dan sebagainya, itu sudah lebih dari 52% dimiliki oleh justru local investor. Ini juga satu berita bagus
Jadi in time of crisis, local investor inilah yang akan menjadi cushion dari market kita. Dan ini sudah terbukti. Berikutnya. Ini adalah aktivitas investor asing maupun asing yang biasanya akan menunjukkan mereka itu dalam 1 tahun itu netnya buy atau sell di market kita. Itu di tahun 2020 masih net sell dibanding dengan 2019 yang mencatatkan net buy sebesar 29 triliun. Berikutnya. Nah, ini yang tadi sempat disampaikan juga Pak Inarno. Dalam krisis ini, nilai rata-rata transaksi harian di Bursa Efek Indonesia masih sekitar 7 triliun per hari, ya dibandingkan sebelumnya sekitar 9 triliun. Nah, ini yang menarik juga Bapak Ibu bisa lihat di number of trades, ya. Ternyata saat pandemi ini justru meningkat luar biasa dari 468.000 jadi 536.000, ya lebih aktif. Berikutnya. Ini adalah satu keluaran dari dalam sekuritas. Kita membagi situasi di tahun 2020 ini menjadi 5 fase. Fase pertama adalah ketika berita tentang coronavirus atau novel COVID-19 virus ini muncul di Wuhan. Waktu itu kita masih sangat confidence bahwa it's not going to be that bad, ya. Kita pernah mengalami SARS ya tahun 2000 dan dampaknya sangat mild apalagi terhadap ekonomi. Nah, yang ini kemudian ternyata masuk ke fase 2, ternyata tidak hanya dari di Wuhan, tetapi sudah keluar dari China, waktu itu dari Jepang sampai dengan Amerika. Ini market kita cukup jitter waktu itu ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, seperti apa, ini sesuatu yang nggak pernah kita alami. Dan the worst-nya, kemudian masuk ke level fase 3 ketika WHO mengumumkan is a global pandemic. Market itu tumble sampai the worst adalah fase 4. Ketika di kita mulai mengumumkan kasus pertama dan juga kemudian nilai harga minyak dan sebagainya. Ini sesuatu yang cukup mengerikan, waktu itu cukup mencekam. Kami pernah mengalami krisis sebelumnya, ketika terjadi krisis, yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan misalnya analis dan sebagainya, kita duduk bareng, kita brainstorming dengan mereka, tapi di saat ini nggak bisa gitu kan. Waktu itu kita juga belum terlalu terbiasa menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan sebagainya. Masih semua orang meraba-raba akan seperti apa. Dan akhirnya kita, tetapi kemudian masuk ke fase 5, ketika kemudian kita lihat pemerintah kita bersama dengan regulator-regulator terkait, kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang cukup memberikan confidence kepada market kita. Akhirnya market kita dari yang 3.900 turunnya, sampai dengan balik ke level 5.000. Nah, ini adalah 5 fase dari impact sektoral ya. Kita lihat di fase 1, 2, 3, 4, 5 apa yang the worst impacted ya. Kalau kita lihat ya, tadi yang the worst phase 4 ya, ini adalah industri lain-lain dan sebagainya, ini cukup terkoreksi cukup dalam ya. Yang lumayan adalah consumer. Dan ini adalah next aja. Nah, ini kita melakukan screening dari berbagai sektor di market, yang kita melihat tiga aspek, yaitu aspek pertama adalah aspek dari dampak dari COVID-19 itu sendiri. Jadi kita menilai bagaimana potensi gangguan pada proses bisnis secara keseluruhan, ya, mulai dari bahan mentah, proses manufakturnya, distribusi dan segala sesuatunya. Bagaimana ini kemudian sektor apa yang kemudian paling resilient atau seperti apa. Yang kedua adalah faktor currency swing. Ya, walaupun central bank telah sangat agresif ya untuk mengejar dedolarisasi dalam perekonomian, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dan sebagainya, tetap ada sektor-sektor yang tidak cukup terdampak karena currency swing ini. Misalnya contohnya adalah waktu itu farmaceutical. Kita pikir farmaceutical di saat kayak gini semua orang butuh obat, pasti ini sangat bagus. Ternyata mereka faktor importnya sangat tinggi, jadi karena ada currency swing ini cukup terdampak. Kemudian dealing with series ya. Tentunya berbagai tekanan ini kemudian akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam profitabilitasnya, dan itu akan berisiko pada kemampuan dia untuk bayar bunganya, kemudian kewajibannya dan sebagainya. Jadi dari 3 faktor ini kita kemudian come up with this ya. Ini adalah ini kalau investor-investor ingin tahu summary dari overall risk assessment terhadap berbagai sektor, here we are. Ada sektor-sektor yang cukup resilient terhadap COVID-19 pandemic ini.
yaitu yang paling kanan kita lihat di total risk-nya, itu kita lihat yang warna hijau, yang tulisannya low. Apa saja mereka ternyata? Ternyata adalah sektor sigaret ya. Senang atau nggak senang ini mungkin kalau orang lagi stres semuanya pada makin banyak merokok atau seperti apa ya, ternyata dia cukup resilient. Kemudian consumer tentu saja, ini sangat mudah dijelaskan ketika terjadi situasi apapun, tetap consumer spending itu tetap memang untuk memenuhi kebutuhan kita. Apalagi Indonesia ini high demand ya. Negara kita ini beauty karena dengan 267 juta penduduk, kita punya huge demand. So whatever it is sold here, being sold here, tetap orang akan tetap beli gitu ya. Kemudian adalah tower ya. Tower ini mungkin karena kita butuh komunikasi dan sebagainya, ini juga cukup meningkat. Kemudian ada media ya, ketika orang ingin tahu what is going on, semua orang kemudian media ini yang menjadi rising sector ya, yang kemudian sangat diminati. Kemudian poultry ya. Dan kemudian telekommunikasi. Nanti mungkin Pak Adam Gifari bisa lebih jelas on this gitu. Jadi dari 3 faktor tersebut ya, inilah adalah sektor-sektor yang kemudian kita rekomendasikan kepada investor kita. Ini adalah sektor yang cukup resilient pada situasi saat ini. Next. Nah ini next aja. Nah ini saya mohon izin karena kita talking about investment ya. Ini ada beberapa tips yang cukup bagus, tapi saya ingin menggarisbawahi satu quote ya. Next. Great investment opportunities come around when excellent companies are surrounded by unusual circumstances that cause stock to be misappraised. I think this is unusual circumstances, Pak Krisna. Jadi kita menghadapi situasi yang very unusual, yang membuat perusahaan-perusahaan yang secara fundamental kita tahu sangat bagus ya, sangat potensial, demand is there, kemudian potensinya luar biasa, tetapi mispriced karena adanya unusual circumstances. Nah ini adalah menurut kami a great investors can make money or can make profit in any kind of situation. Gitu Pak Krisna. That end my presentation Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.